Sejak Istana Naga membantu area kaca menghancurkan sekelompok sarang iblis dan menyapu seluruh wilayah Kekaisaran Mesin. Sejak perayaan area kaca terakhir, ketika mereka tunduk pada Istana Naga dan penguasa wilayah suci mengumumkan bahwa Istana Naga adalah penguasa. Sejak seluruh langit berbintang yang cerah terhubung ke jaringan komunikasi, seluruh langit berbintang yang cerah menjadi damai dan sejahtera. Bahkan di wilayah langit kuno hukuman surga, sekelompok ahli yang kuat menempati satu sisi. Tidak ada lagi perkelahian dan perdamaian jatuh. Tidak ada lagi ahli yang berani mengabaikan nyawa manusia. Juga tidak ada ahli yang berani membantai seluruh planet. Karena keberadaan Istana Naga dan dinasti Dewa Naga Phoenix. Saat orang jahat muncul, mereka akan dibunuh oleh para ahli yang dikirim oleh dinasti Dewa Naga Phoenix dalam waktu kurang dari 3 hari. Selain itu, mereka telah mengirim Raja Dewa tipe 9 puncak untuk menangani masalah ini. Dinasti Dewa Naga Phoenix dan wilayah suci domain berkaca telah bersama-sama membentuk sebuah anisasi penjaga perdamaian langit berbintang yang gemilang. Meski namanya sederhana, ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat ini, langit berbintang yang gemerlap telah bergabung. Jika terjadi sesuatu, mereka akan melaporkannya langsung ke jaringan komunikasi. Dinasti Ilahi Naga Phoenix memiliki penguji khusus. Begitu dikonfirmasi, misalnya, jika seorang murid yang boros muncul di sebuah planet dan dengan paksa mencuri seorang wanita sipil untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran, mereka akan langsung membunuh murid yang boros ini. Di langit berbintang yang gemerlap ini, siapa yang berani menantang prestise kerajaan Ilahi Naga dan Phoenix? Bukan karena kerajaan Ilahi Naga dan Phoenix kuat, tetapi Permaisuri Naga dan kerajaan Ilahi Phoenix adalah Permaisuri Naga. Di belakang kerajaan Ilahi Naga dan Phoenix adalah Istana Naga. Di langit berbintang yang gemerlap ini, Istana Naga adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Itu adalah keberadaan tertinggi. Itu juga karena Istana Naga menekan seluruh langit berbintang yang gemerlap sehingga berbagai wilayah utama relatif damai. Pada periode waktu berikutnya, Wang Xian menemani sekelompok gadis bermain di planet. Langit berbintang yang luas dan cerah dipenuhi dengan semua jenis planet. Banyak tempat telah memperluas wawasan Wang Xian. Meskipun dia sangat kuat sekarang, dia seperti anak yang disapi di langit berbintang yang cerah di usianya. Wang Xian juga sangat senang makan, minum, dan bersenang-senang. Dia menghabiskan 2 tahun berikutnya berkeliaran. Dalam 2 tahun ini, Istana Naga telah sepenuhnya stabil dan semua yang perlu ditingkatkan telah ditingkatkan. Beberapa anggota Istana Naga memasuki domain kerajaan Cimei dan mesin untuk mencari dan menemukan beberapa harta karun. Sejumlah besar sumber daya dari ruang berbintang dikirim ke Istana Naga setiap hari. Namun, peningkatan Istana Naga juga telah memasuki tahap stabil. Dibutuhkan sekitar 10 hari untuk melahirkan seorang kaisar ilahi. Istana Naga masih sangat puas dengan kecepatan ini. Setelah stabil, sejumlah besar ahli dari Istana Naga mulai menempa mesin perang Istana Naga bersama dengan Heaven Array. Kemampuan menempa klan palu api. Arai penyihir naga. Racun dari benih naga bertanduk beracun. Semua anggota Istana Naga sedang sibuk. Belakangan, karena Istana Naga menguasai semua gua surga besar dan tanah terberkati di langit berbintang yang gemerlap, itu dibuka untuk semua ahli di langit berbintang yang gemerlap setahun kemudian. Ini juga menyebabkan seluruh langit berbintang yang gemerlap menghasilkan lebih dari selusin Kaisar Dewa Kosong dalam 2 tahun ini. Istana Naga juga melakukan perekrutan 1 kali, menambah 100.000 anggota baru dalam 2 tahun ini. Manajemen damai Istana Naga berakar kuat di hati rakyat dan hati rakyat. Seluruh langit berbintang ramai dengan aktivitas saat patung Dewa Naga dibangun. Kisah Istana Naga dan Raja Naga telah menyebar ke setiap sudut setiap planet. Istana Naga, sial Istana Naga, menyerbu wilayah kerajaan mesin kami dan membunuh semua bawahanku. Tunggu saja, tunggu saja. Namun, saat Istana Naga berkembang dan damai, seorang pria parubaya terbang di udara di suatu tempat. Data melintas di matanya, mewakili identitasnya sebagai Sai. Pemimpin Sai, sang pencipta. Dia adalah satu-satunya Sai di seluruh langit berbintang. Sejak dia dihancurkan oleh Istana Naga 3 tahun lalu, dia berusaha memulihkan kekuatannya. Dengan informasi tersebut, dia dapat pulih dengan cepat selama dia menemukan logam dan energi yang sesuai. Pada awalnya, pemulihannya dianggap mulus, sampai ke kerajaan tingkat 9 yang saleh. Namun baru-baru ini, karena tingkat logam yang dibutuhkan untuk pemulihan telah meningkat, dia tidak punya pilihan selain memasuki tanah sumber daya yang ditempati oleh beberapa faksi yang kuat. Belum lama ini, dia telah memasuki tanah sumber daya sebuah faksi dan ditemukan. Dia telah membunuh puluhan ribu orang. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya,
Tetapi segera, dia menemukan bahwa ahli Raja Dewa Dinasti Naga Phoenix sedang mengejarnya. Hal ini menyebabkan sang pencipta dipenuhi rasa takut. Dia menggunakan segala macam metode dan perhitungan yang tepat untuk melarikan diri dari pengejaran Kaisar Ilahi dan memasuki 8 desolasi 6 arah. Pasalnya, berdasarkan informasi dan perhitungan yang diperolehnya, hanya 8 desolasi 6 penjuru yang dianggap lebih aman. Tempat-tempat lain adalah semua wilayah Istana Naga. Begitu mereka menemukannya, mereka dapat dengan mudah mengejarnya. Menurut informasi dari berbagai daerah di langit berbintang, banyak ahli menduga bahwa 8 penjuru 6 arah adalah ras kuno. Ras ini sepertinya telah dihancurkan, meninggalkan kehancuran seperti itu. Beberapa ahli menduga bahwa sisi lain dari 8 kehancuran 6 arah adalah pusat alam semesta. Sekarang, saya hanya memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar di sini. Jika saya tidak bisa membalas dendam, maka jika saya bisa melewati tempat ini, saya juga bisa menghindari kejaran Istana Naga. Mungkin, ada banyak sekali harta karun di pusat alam semesta. Mata sang pencipta berkedip dengan cahaya saat dia menatap ke depan dan terbang jauh ke alam semesta. Dia percaya bahwa dengan kemampuan komputasinya yang super kuat, dia pasti bisa memecahkan beberapa tanah harta karun atau melewati tempat ini. Pencipta, yang telah memulihkan kecakapan pertempurannya ke alam Kaisar Ilahi tingkat pertama, terbang jauh ke alam semesta. Dia memindai berbagai susunan di depannya dan menyelidiki lebih dalam ke alam semesta sedikit demi sedikit. Sebulan kemudian, dia tiba di bagian terdalam dari 8 desolasi 6 penjuru. Matanya berkilat dengan semua jenis data. Saya memiliki peluang besar untuk menembus lapisan pertahanan dari 8 desolasi 6 arah. Saya memiliki peluang besar. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Menurut informasi yang dia peroleh, hampir tidak ada manusia yang bisa mencapai level sedalam itu. Saat dia memikirkan cara untuk masuk lebih dalam, tidak jauh darinya, sekelompok besar orang berdiri di depan formasi susunan. Ada lebih dari 10.000 orang berdiri di depan penghalang. Menurut pengujian berkelanjutan kami semakin dekat dan dekat ke istana di depan kami. Tidak akan lama lagi kita bisa melewati tempat ini. Suara yang sedikit lelah terdengar. Dewa Kaisar yang sunyi menatap ke depan, mengepalkan tinjunya dan menggeram. Setidaknya ada 100.000 mayat di tanah. Desolate God Emperor, ini adalah langkah terakhir. Apakah Anda yakin ada ahli yang masuk dan keluar istana di depan? Kaisar Lord berkata tanpa ekspresi. Ya, ada ahli dari pusat alam semesta di depan. Dewa Kaisar yang sunyi menganggukkan kepalanya dengan pasti. Kekuatan Istana Naga semakin kuat dan kuat. Kita bisa mencapai sisi lain, atau kita hanya bisa mati karena usia tua di sini. Kita harus bertaruh. Beberapa kaisar dewa yang sunyi di samping menggeram dengan ekspresi yang sangat jelek. Sejak Bang menyinggung Istana Naga, semua kaisar dewa dan raja yang saleh di seluruh Bang telah melarikan diri ke kedalaman Bang 6 arah. Selama beberapa tahun ini, mereka telah tinggal di tempat ini. Ketika Raja Kaisar mengetahui bahwa ada kesempatan untuk melintasi tempat ini dan mencapai pusat alam semesta yang berlawanan, dia segera mengambil tindakan. Pada awalnya, Bang Desolate God Emperor dan yang lainnya tidak mengikuti. Ini karena mereka tahu betapa mengerikannya 8 desolasi 6 arah itu. Beberapa susunan yang kuat, ruang aneh, dan binatang buas yang telah hidup lama memiliki peluang besar untuk mati. Mereka tidak berpartisipasi di dalamnya. Kaisar Lord terus menyelidiki, mencari cara untuk mencapai sisi lain. Dalam waktu singkat, Kaisar Lord tidak menemukan cara untuk mencapai sisi lain. Orang-orang dari 8 tandus juga memperhatikan situasi langit berbintang yang gemerlap dan Istana Naga. Sampai 3 tahun yang lalu, ketika mereka mengetahui bahwa Raja Naga telah menjadi raja dari seluruh langit berbintang yang gemerlap, bahwa Istana Naga telah mendominasi seluruh langit berbintang yang gemerlap, dan bahwa domain VELURIYAM telah diserahkan dan domain Sein telah dikirimkan. Ketika mereka mengetahui bahwa seluruh langit berbintang yang gemerlap berkomunikasi satu sama lain, semua kaisar dan ahli dari 8 baren terlihat sangat malu. Melalui penyelidikan mereka menemukan bahwa Istana Naga sekarang bahkan lebih menakutkan. 6 peringkat 3 Kaisar Ilahi telah secara langsung menghancurkan 2 gua iblis yang telah menduduki domain kaca dan membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Menurut informasi yang mereka peroleh dari AI, mungkin ada 10 Kaisar Ilahi peringkat 3 di seluruh Istana Naga. Kekuatan Raja Naga setidaknya berada di puncak Kaisar Ilahi peringkat 3. Belum lama ini, mereka menerima kabar bahwa bekas markas mereka telah diambil oleh para ahli Istana Naga dan dibawa kembali ke medan bintang kekaisaran. Jumlah kaisar dewa di Istana Naga bisa antara 50 dan 100. Kekuatan yang begitu mengerikan membuat takut semua orang di 8 galaksi yang sunyi.
Ini terutama terjadi karena semua ahli dari semua faksi di langit berbintang yang gemilang telah mengajukannya. Mungkin saja Istana Naga dapat menghancurkan 8 galaksi terpencil dengan satu perintah tanpa Istana Naga mengambil tindakan. Dengan kekuatan menakutkan Istana Naga, langit berbintang yang gemerlap akan menjadi milik Istana Naga selama beberapa juta tahun atau bahkan puluhan juta tahun ke depan. Dan mereka harus tinggal di sini sampai mereka dihancurkan. Situasi seperti itu membuat semua kaisar dewa dan para ahli panik. Bahkan Dewa Kaisar yang sunyi berantakan. Dia mengertakkan gigi dan segera memutuskan untuk memikirkan cara untuk keluar dari sini bersama Raja Kaisar. Dalam 3 tahun, lebih dari 100.000 orang telah meninggal. Setengah dari mereka adalah pakar tingkat Raja Dewa. Semuanya, bersiaplah. Apapun yang terjadi, kita harus memecahkan susunannya di sini. Jika kamu mati, kami akan memperlakukan keturunanmu dengan baik. Di dalam energi yang kacau, Kaisar Dewa yang sunyi berteriak dengan dingin. Ya, di belakang mereka, lebih dari 10.000 kaisar ilahi mengepalkan tangan mereka dengan erat. Wajah mereka dipenuhi dengan tekad. Mereka tidak berhak menolak keputusan Kaisar Ilahi. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Sebaiknya mereka bergegas keluar dari tempat ini dan menemukan pakar dari alam semesta. Mereka akan menghancurkan Istana Naga dan tidak membiarkan siapapun hidup. Mengenakan biaya, seorang Kaisar Dewa meraung. Lebih dari 10.000 Kaisar Dewa membentuk formasi khusus dan menyerang satu demi satu daerah. Lebih dari 10 Kaisar Dewa segera mundur. Ledakan. Ketika serangan mereka mendarat pada mereka, kekuatan pantulan yang mengerikan ditransmisikan. Energi mengerikan dibebankan ke lebih dari 10.000 ahli Raja Dewa. Peng, 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 peng. Dalam sekejap, energi yang menakutkan menyebabkan ribuan ahli raja yang saling runtuh, mengubahnya menjadi tumpukan daging dan darah tanpa tanda-tanda kehidupan. Banyak dari yang lainnya juga terluka parah, dengan hanya beberapa lusin yang tidak terluka. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua raja yang saleh di padang gurun yang luas sangat jelek. Formasi Arai jauh lebih lemah. Tidak akan lama lagi kita bisa menghancurkannya. Pada saat ini, mata Kaisar dipenuhi dengan kegembiraan. Bagus bagus bagus. Paling lama sebulan, kita seharusnya bisa memecahkan formasi di sini. Suara gembira datang dari Kaisar Ilahi satu persatu. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Bagian belakang adalah situasi tanpa harapan. Bagian depan bisa menjadi harapan. Raja Naga, Gua Naga dari Istana Naga kita sudah siap. Para ahli dari 8 mandul mencoba yang terbaik untuk memecahkan formasi dan mencapai pusat alam semesta yang legendaris. Wang Xian tidak tahu. Sekarang, dia sudah lama melupakan 8 mandul. Kekuatan selusin Kaisar Ilahi tidak menarik perhatiannya. Wang Xian, yang berada di langit berbintang bersama sekelompok gadis, menerima pesan dari Perdana Menteri Gui. Gua Naga sudah selesai. Mata Wang Xian berbinar gembira. Dia memberitahu sekelompok gadis dan kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Gua Naga adalah mesin perang yang dibuat oleh Istana Naga selama lebih dari 2 tahun. Ratusan ribu anggota Istana Naga digunakan. Orang harus tahu bahwa anggota terlemah dari Istana Naga memiliki kekuatan Raja Dewa tingkat 8. Menggunakan begitu banyak kekuatan, menghabiskan 2 tahun, dan menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun mesin perang semacam itu adalah upaya langka dari Istana Naga. Setelah kembali ke Istana Naga, tubuh Wang Xian bergerak dan langsung terbang keluar dari Istana Naga. Saat ini, di samping Istana Naga, ada 2 makhluk yang sangat besar. Satu makhluk lebih dari 300 km sedangkan makhluk lainnya lebih dari 200 km. Setelah Xiaolan dan Xiao Zai menghancurkan Yaoxi terakhir kali, Istana Naga akan menggunakan beberapa sumber daya untuk meningkatkan Xiaolan dan Xiao Zai ke kekuatan tempur Raja Dewa tingkat 5 dan tingkat 4. Dengan peningkatan level mereka, ukuran tubuh mereka juga meningkat drastis. Namun, saat ini, rumah kecil Xiaolan masih terlihat sangat kecil di depan sebuah benda besar di sampingnya. Gua Naga. Gua Naga diciptakan dari gua iblis tingkat 5 dari Void Divine Emperor. Di pintu masuk gua di depan ada kepala naga yang sangat besar. Tatapannya menakjubkan saat menatap segala sesuatu di depannya. Raja Naga. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui terbang mendekat dan meneriaki Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan segera terbang menuju Gua Naga. Raja Naga. Raja Naga. Saat Wang Xian tiba, para anggota Istana Naga, termasuk Duan Jinming dari Formasi Surga, langsung menyambutnya dengan hormat. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berdiri di pintu masuk Gua Naga. Raja Naga, Gua Naga telah selesai.
Semua teknik pertempuran tingkat dewa yang telah saya kuasai terukir di atasnya. Di antara mereka, ada 33 teknik pertempuran tingkat kelima tingkat dewa dan lebih dari 100 teknik pertempuran lainnya. Semua jenis teknik pertempuran yang kuat tersebar di seluruh Gua Naga. The Ark Surgawi berjalan mendekat dan memperkenalkan Wang Xian. Terlepas dari teknik pertempuran tingkat dewa dan teknik pertempuran yang dibuat oleh penyihir naga, ada juga semua jenis senjata berskala besar yang ditempa oleh klan Palu Api. Ada total 1 juta senjata. Semuanya mampu meledakkan lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik tingkat langit dalam sekejap. Di antara mereka, beberapa senjata inti mampu membunuh eksistensi tingkat kelima tingkat Dewa Langit. Duan Jinming juga berjalan sambil tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Yang paling penting adalah kita menggunakan tanah yang diberkati Gua Surga di mana 8 tandus dulu sebagai energi. Kata Heaven Arai dengan wajah memerah. Pangkal 8 tandus dikabarkan menjadi tempat harta karun ras kuno. Saya menemukan bahwa ada formasi kuat yang menyegel permata logam khusus di tengah tempat itu. Permata logam ini dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah besar. Sebagian dari energi spiritual yang diserap tersebar, dan sebagian lagi digunakan untuk penyimpanan. Itu bisa digunakan sebagai energi. Semua energi formasi dan semua perlengkapan di Gua Naga disediakan oleh ini. Menurut dugaanku, jika kita mengaktifkan semua formasi dan semua senjata untuk menyerang, itu akan bertahan setidaknya selama 1 tahun. Setelah energinya habis, kita bisa terus menyerap dan memulihkan diri. Saat formasi langit berbicara, itu membawa Wang Xian ke kedalaman Gua Naga. Saat ini, kedalamannya dipenuhi dengan beberapa bangunan. Itu menempati 4/5 dari ruang seluruh Gua Naga. Namun, ruang yang tersisa tidak terlalu ramai untuk dimasuki oleh semua anggota Istana Naga. Inti dari mesin perang sangat penting. Semakin banyak energi yang dimilikinya, semakin kuat serangan jangka panjangnya. Seberapa kuat seluruh Gua Naga? Wang Xian bertanya pada formasi surga. Raja Naga, dengan banyak formasi yang telah saya siapkan dan senjata yang ditempa oleh klan Palu Api, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menghancurkan Kaisar Ilahi tingkat 6 dengan kekuatan penuh saya. Singkatnya, bahkan jika aku berjumlah 10 orang, aku tidak akan mampu menahan semua serangan dari Gua Naga. Formasi surga berkata sambil tersenyum. Tentu, itu sudah sangat kuat. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat kamu terbang, kecepatan seluruh Gua Naga sebanding dengan pembangkit tenaga Kaisar tingkat 5 ilahi. Ada 1 poin lagi. Jika Istana Naga kita menyiapkan altar pemanggilan di suatu tempat terlebih dahulu, sebuah kebohongan akan dapat memindahkan seluruh Gua Naga. Kata Perdana Menteri Gui. Wang Xian mengangguk dan menaksir seluruh Gua Naga. Di Gua Naga, ada platform panah yang khusus digunakan oleh spesies naga panah. Ada juga beberapa platform pertempuran yang disiapkan untuk spesies Starwood Dragon. Lubang digali di kedua sisi untuk mencegah musuh di kedua sisi. Peralatan yang kuat dan menakjubkan ditempatkan di pintu masuk lubang. Bahkan Kaisar Ilahi tingkat 6 dapat meledakkannya secara langsung. Seluruh Gua Naga sangat kuat. Wang Xian melihat sekeliling dan sangat puas. Setidaknya untuk saat ini, seluruh Gua Naga adalah metode ofensif terkuat dari Istana Naga. Selain itu, jika susunan surga dan kekuatan klan Palu Api meningkat di masa depan, mereka masih dapat meningkatkan seluruh Gua Naga. Batas peningkatan tergantung pada seberapa kuat energi inti dari seluruh Gua Naga dapat mendukung. Bagus sekali. Wang Xian melihat sekeliling dan memujinya lagi. Hehe, Raja Naga, sekarang kita tidak memiliki lawan di seluruh langit berbintang yang gemerlap, Gua Naga ini tidak berguna bagi kita untuk saat ini. Selanjutnya, biarkan beberapa anggota Istana Naga beristirahat sebentar. Saya berencana untuk mengirim seseorang ke Bang Liu He. Perdana Menteri Gui tersenyum dan memberitahu Wang Xian tentang rencana selanjutnya. Ke Bang Liu He, Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, langit berbintang yang gemerlap tidak memiliki rahasia ke Istana Naga. Secara alami, Wang Xian menyadari situasi di Bang Liu He. Menurut dugaan Istana Naga, sisi berlawanan dari Bang Liu dia kemungkinan besar adalah pusat alam semesta. Dan Bang Liu dia harus menjadi reruntuhan ras. Dengan kemampuan Lai, kita bisa menjelajahi seluruh Bang Liu He terlebih dahulu. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan beberapa harta. Saat kita cukup kuat, kita bisa membuat persiapan untuk melangkah ke langit berbintang di seberang Bang Liu He di masa depan. Perdana Menteri Gui melanjutkan. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kami bersiap untuk istirahat selama 1 atau 2 bulan. Kami akan membiarkan anggota Istana Naga memahami informasinya terlebih dahulu sebelum kami dapat menyelidiki bersama dengan sebuah kebohongan. Kata Perdana Menteri Gui, kamu bisa membuat pengaturan untuk ini.
Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat ini, masih ada 10 kaisar dewa tingkat 5 dari Istana Naga, tidak termasuk dia. Itu akan cukup bagi anggota Istana Naga untuk menjelajahi 8 tong dan 6 arah. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Penyelesaian Gua Naga adalah hal yang baik untuk seluruh Istana Naga. Setelah itu, Perdana Menteri Gui memberi waktu 1 atau 2 bulan kepada semua anggota untuk beristirahat dan berkeliaran di langit berbintang. Sementara semua anggota Istana Naga sedang beristirahat, mereka berada di 8 tong dan 6 penjuru. Sudah hampir selesai, harus segera selesai. Sebulan kemudian, di daerah semrawut di tanah terpencil 6 arah, ada bangunan kuno yang runtuh di sekitar mereka. Di tanah, ada mayat. Dibandingkan terakhir kali, jumlah mayat meningkat pesat dalam sebulan terakhir. Sebulan yang lalu, menurut spekulasi para raja yang saleh, formasi susunan di depan mereka harus segera dipatahkan. Namun, setelah sebulan, lebih dari 100.000 orang meninggal, namun formasi susunan masih belum rusak. Ini membuat para raja yang saleh cemas, dan beberapa ahli dan murid dari 8 kehancuran mulai panik. Mereka juga takut mati. Tuan Raja yang saleh, berapa lama untuk memecahkan formasi susunan? Ribuan murid desolasi yang terluka bertanya dengan ketakutan. Seharusnya segera, harus segera. Raja yang saleh itu bergumam, dan matanya merah saat dia menatap formasi susunan di depannya. Mereka hanya selangkah lagi dari istana di depan mereka, tetapi formasi susunan ini benar-benar mengisolasi mereka. Meskipun mereka mengira formasi susunan akan dipatahkan, lebih dari 100.000 orang telah meninggal selama sebulan terakhir, tetapi masih belum rusak. Lihatlah istana itu. Ada orang, ada orang. Tiba-tiba, pada saat itu, seorang ahli raja yang saleh melebarkan matanya dan menunjuk ke arah formasi susunan dengan wajah penuh keterkejutan saat dia berteriak keras. Oh, pada saat itu, tubuh semua orang bergetar. Mereka segera melihat ke arah formasi arai dan menatap tajam. Dalam sekejap, mata mereka menunjukkan ekspresi teror. Di depan mereka, 6 mata juga menatap ke arah mereka. Sumber 6 mata itu bukan 3 orang, tapi 2 orang. Di tengah alis mereka, ada juga sebuah mata. Pada saat ini, 2 orang yang terlihat persis seperti manusia tetapi memiliki mata vertikal di tengahnya juga melihat ke arah mereka. Mata dingin menatap mereka, membuat hati mereka merinding dan sedikit ketakutan. Ini jelas merupakan pandangan dari seorang ahli yang sangat kuat. Meski dipisahkan oleh formasi susunan, tetap saja membuat mereka menggigil. Saya mohon kedua tuan untuk membantu kami memecahkan formasi susunan di sini. Tuan Kaisar buru-buru berteriak pada 2 manusia bermata 3 di luar. Namun, 2 manusia bermata 3 di sisi lain dipenuhi rasa ingin tahu dan keterkejutan. Mereka saling memandang dan tidak bisa mendengar kata-kata ras dewa yang sunyi itu. Mereka tidak bisa mendengar kita, mereka tidak bisa mendengar kita. Manusia bermata 3, ini pasti makhluk hebat dari daerah lain. Mereka adalah makhluk besar dari daerah lain. Itu seharusnya menjadi pusat alam semesta. Pikirkan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Pikirkan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Para kaisar dewa mengungkapkan ekspresi cemas saat mereka berteriak. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Dewa Kaisar yang berdiri di tengah menarik napas dalam-dalam dan berkata, Desolate God Emperor, apakah kamu memiliki cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sana? Ekspresi Dewa Kaisar berubah saat dia menatapnya dan berkata dengan keras. Saya pernah memasuki ruang belajar di sini dan menemukan beberapa buku dengan kata-kata di pusat alam semesta. Agaknya, kata-kata ini selalu digunakan oleh pusat alam semesta. Namun, saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk bagi kita untuk berhubungan dengan makhluk agung di pusat alam semesta. Desolation God Emperor melirik para kaisar dewa di sekitarnya dan berkata, tidak ada yang lebih buruk dari situasi kita saat ini. Tuan Kaisar memandangi Dewa Kaisar yang sunyi dan berkata, oke, Dewa Kaisar yang sunyi mengangguk. Dia sangat jelas tentang hal itu. Namun, dia agak ragu untuk berkomunikasi dengan makhluk besar di pusat alam semesta. Dia melambaikan tangannya dan segera menulis sebaris kata dalam kehampaan. Oh, saudara Yang Feng, orang-orang itu menulis sederet kata di sini, meminta kami untuk memecahkan susunannya. Di sisi berlawanan, Diakon ras bermata 3 ras alam semesta yang Xiao Hun berkata kepada pria paruh baya di sampingnya. Ini adalah perbatasan ras klan Mohan. Tidak banyak orang di sini, jadi bagaimana mungkin ada manusia di sisi lain? Sepertinya kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Diakon ras bermata 3 Yang Feng mengerutkan kening saat dia melihat Kaisar Dewa yang sunyi dan yang lainnya. Mungkin manusia dari medan bintang yang dulu dimiliki oleh klan Mohan, medan bintang di tepi alam semesta.
Yang Xiaohun bergumam. Manusia di sisi lain. Mereka sangat lemah dan berada di daerah terpencil di klan Mohan. Mereka seharusnya tidak memiliki harta apapun. Jangan pedulikan mereka. Yang Feng berkata dan berbalik untuk pergi. Desolate God Emperor, kedua ahli itu ingin pergi. Jangan biarkan mereka pergi. Jangan biarkan mereka pergi. Di seberang, Master Kaisar melihat dua ahli ras bermata tiga ingin pergi dan berteriak dengan cemas. Bagaimana kita bisa membuat mereka tidak pergi? Desolate God Emperor juga agak cemas. Naga ilahi berkata bahwa kita memiliki naga suci yang baru saja tumbuh di sini. Naga ilahi dianggap sebagai ras puncak di ruang hampa alam semesta. Jika mereka tahu bahwa kita memiliki naga suci di sini, mereka pasti akan tergerak. Tuan Kaisar segera berkata, 3 tahun lalu, dia sudah memikirkan cara berbicara dengan ras di pusat alam semesta. Godly Dragon, ras puncak di alam semesta. Selama mereka mengatakan bahwa mereka memiliki naga dewa di sini, dan itu adalah naga dewa yang lemah, tidak ada makhluk hebat yang tidak penasaran dan tidak tergerak. Bagus. Mata Desolate God Emperor juga bersinar dengan secercah cahaya, dan dia segera menulis sebaris kata di depannya. Oh, pada saat ini, Yang Xiaohun, yang masih melihat ke atas, sedikit tercengang saat melihat kalimat ini. Syok muncul di matanya. Kakak Yang, cepat lihat. Cepat lihat. Yang Xiaohun berteriak tanpa sadar kepada Yang Feng saat dia menunjuk ke baris kata yang ditulis oleh Kaisar Ilahi yang sunyi di dalam barisan. Apa? Naga ilahi. Murid Yang Feng sedikit menyusut ketika dia melihat kalimat ini. Ekspresinya berubah drastis. Di sisi berlawanan, Kaisar Ilahi yang sunyi melihat ekspresi mereka berubah, dan dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Weng, Kaisar Ilahi yang sunyi itu segera melambaikan tangannya dan menggambar dewa angin naga di depannya. Dia kemudian melanjutkan menulis sebaris kata. Di daerah kami, ada dewa angin naga yang legendaris. Kekuatan mereka hanya berada di tingkat kedua atau ketiga dari alam Kaisar Ilahi. Mereka ingin membunuh kita. Tolong selamatkan kami. Dewa Angin Naga adalah salah satu ras teratas di alam semesta. Aku tahu dia sangat penting bagi kalian semua. Serangkaian kata melayang di depan mereka. Itu adalah Yang Feng dan Yang Xiaohun melirik ke baris kata-kata itu. Mata mereka tertuju pada gambar naga Dewa Angin. Mata mereka bersinar. Sebagai pusat alam semesta, mereka sangat jelas tentang ras yang dominan. Mereka juga sangat jelas tentang pertempuran kehancuran antara naga ilahi dan ras serangga beberapa ratus juta tahun yang lalu. Di pusat alam semesta, ada catatan yang sangat jelas tentang perlombaan naga ilahi. Mereka juga mengenal semua naga suci. Pola itu adalah naga dewa angin dari ras naga ilahi. Bahkan jika itu bukan naga suci murni, itu masih milik naga ilahi. Mereka sangat jelas tentang kekuatan naga ilahi. Nyatanya, di tengah alam semesta, masih ada dewa naga, dan saat ini ada 9 ras dewa naga yang lebih terkenal. Ras dewa naga terkuat telah mencapai level ras utama alam semesta. Di tengah alam semesta, ada tempat puluhan ribu ras berdiri, tempat puluhan ribu ras bersaing memperebutkan hegemoni. Di sini, setiap ras dibagi menjadi 6 level sesuai dengan kekuatannya. Ras tingkat domain, ras utama alam semesta, ras perantara alam semesta, ras alam semesta tingkat tinggi, ras tuan semesta. Ras adalah ras yang tidak memiliki peringkat, seperti ras bermata tiga. Ada banyak ras, lebih dari puluhan ribu. Mereka berada di level terendah di pusat alam semesta. Dan ras Dewa Naga dulunya adalah ras penguasa alam semesta, juga dikenal sebagai ras puncak. Ada sangat sedikit ras yang dominan. Ratusan juta tahun yang lalu, Dewa Naga dan ras serangga berakhir dalam pertempuran, dan semua naga berdarah murni mati dalam pertempuran. Tapi masih ada beberapa makhluk hidup dengan garis keturunan Dewa Naga. Mereka mengalami peluang besar, memurnikan garis keturunan mereka, melakukan atavisme, dan secara bertahap menjadi naga berdarah murni. Sosok Dewa Naga perlahan muncul kembali di atas panggung di tengah alam semesta. Namun, menurut apa yang mereka ketahui, naga ilahi sekarang terbagi menjadi 9 ras besar. Setiap ras tidak tunduk pada yang lain, dan bahkan terjadi perang. Selain itu, karena jatuhnya pusat kekuatan klan naga ilahi, bahkan jika klan naga ilahi saat ini adalah naga suci berdarah murni, mereka tidak memiliki warisan naga ilahi. Hal ini mengakibatkan beberapa naga dengan garis keturunan naga ilahi, atau mungkin naga yang secara tidak sengaja kembali ke nenek moyang mereka dan berevolusi menjadi naga suci berdarah murni menjadi tunggangan beberapa pembangkit tenaga listrik. Ksatria naga, ketika klan naga ilahi masih hidup, ada juga keberadaan di level ini. Setiap ksatria naga adalah makhluk kuat yang mengguncang seluruh alam semesta. Namun, pada saat itu,
jika seseorang ingin menjadi ksatria naga-naga keturunan murni, hanya ada satu cara, dan itu adalah naga suci untuk secara sukarela menjadi tungganganmu. Jika Anda mendapat bantuan dari naga ilahi itu, naga ilahi akan membalas budi dan menjadi tunggangan Anda. Kalau tidak, memaksa Dewa Naga untuk menjadi tungganganmu sama saja dengan mencari kematian. Tidak ada pembangkit tenaga listrik di alam semesta yang berani memaksanya. Sekarang, itu berbeda. Banyak ksatria naga telah muncul. Meskipun semua orang mengerti bahwa mereka bukan ksatria naga sejati, memiliki Gunung Dewa Naga dan Gunung Garis Keturunan Dewa Naga juga merupakan simbol kekuatan dan status. Dan sekelompok orang di seberang mereka benar-benar mengatakan bahwa ada Dewa Naga di ruang mereka. Bagaimana mungkin Yang Feng dan Yang Xiaohun dari ras bermata tiga tidak terkejut? Bahkan jika itu bukan naga suci murni, itu masih membuat hati mereka terbakar. Jika itu bisa digunakan sebagai tunggangan. Namun, mereka dengan cepat menyerah pada gagasan menjadi tunggangan. Jika ahli lain mengetahuinya, mereka pasti akan membunuh dan merebut tunggangan itu. Kedua, naga dengan garis keturunan naga ilahi lebih kuat dari ras bermata tiga, mereka tidak peduli seberapa lemahnya itu. Perlombaan bermata tiga hanya milik ras. Namun, mereka sekarang telah menerima berita tentang naga ilahi. Keduanya saling memandang, dan napas mereka sedikit tergesa-gesa. Apakah kamu benar-benar memiliki naga suci di sana? Apakah Anda tahu konsekuensi menipu kami? Yang Feng melambaikan tangannya, dan sederet kata segera muncul di depannya. Mereka merespons. Melihat kalimat ini, Kaisar Suci yang mandul dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Balas cepat, Kaisar Dewa Desolation, balas cepat. Melihat jawaban dari ras bermata tiga, 8 ahli Kaisar Dewa Kehancuran dan Raja Kaisar mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Jika ada tipuan sekecil apapun dari kedua tuan itu bisa langsung membunuh kita. Kaisar Dewa Kehancuran tidak ragu sama sekali dan langsung menjawab. Melihat kata-kata Kaisar Ilahi Kehancuran dan ekspresi mereka, Yang Feng dan Yang Xiaohun saling memandang dan napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. Naga ilahi, apakah itu dijinakkan dan diasuh, dijual kepada para ahli, atau kecanduan menjadi ksatria naga, merupakan daya tarik yang fatal bagi mereka. Itu adalah kesempatan yang bagus. Setelah mendapatkan naga ilahi, mereka mungkin bisa terbang ke langit, atau hidup mereka mungkin berubah. Saudara Yang, mereka memiliki keberadaan naga suci di sana. Haruskah kita memberitahu pemimpin suku dan yang lainnya? Mata Yang Xiaohun terbakar saat dia berbicara. Jangan beritahu mereka untuk saat ini. Ekspresi Yang Feng berubah saat dia menatap Yang Xiaohun dan meraung. Kami tidak tahu seberapa besar kesempatan kali ini. Jika kami memberitahu suku, Anda harus tahu konsekuensinya. Mari kita selesaikan penyelidikan terlebih dahulu. Oke, ekspresi Yang Xiaohun berubah, dan dia mengangguk berat. Ini adalah kesempatan milik mereka berdua. Begitu mereka memberitahu suku itu, dengan kekuatan mereka, bahkan jika ada naga dewa berdarah murni di sana, hanya ada sedikit manfaat bagi mereka. Jika mereka bisa mendapatkan harta di sana sendiri, mengapa mereka memberitahu suku itu? Tempat kami adalah tempat yang sangat terpencil. Hanya sedikit orang yang datang ke sini selama ratusan atau ribuan tahun. Tempat ini relatif tersembunyi. Namun, meskipun ini adalah tempat terpencil dari klan Mohan, formasi di sini sangat kuat. Di masa lalu, klan Mohan memiliki banyak penyihir yang pandai dalam formasi. Mari kita lihat apakah kita bisa mematahkan formasi mantra di sini. Yang Feng melihat formasi mantra di depannya, matanya bersinar. Kakak Yang, biarkan aku mencoba. Mata vertikal Yang Xiaohun bersinar saat dia berbicara. Dia mundur beberapa langkah, dan titik cahaya memadat di matanya. Bintik cahaya perlahan membesar, dan pada akhirnya, itu seukuran kepalan tangan. Ledakan. Saat berikutnya, titik cahaya langsung menyerang formasi mantra di depan mereka. Ledakan. Suara keras terdengar. Retak-retak-retak. Pada akhirnya, yang membuat mereka berdua sangat gembira adalah retakan perlahan muncul pada formasi susunan di depan mereka. Ini sebenarnya sangat mudah. Yang Xiaohun juga berkata dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya. Ras klan Mohan telah dihancurkan selama ratusan juta tahun. Energi formasi susunan telah habis seiring waktu. Selain serangan sekelompok orang di seberang. Yang Feng mengerutkan bibirnya dan mengungkapkan ekspresi gembira di matanya. Itu rusak, itu rusak. Kekuatan yang sangat kuat. Dia memecahkan formasi arai sendiri. Di sisi berlawanan, Kaisar Ilahi yang sunyi dan yang lainnya melihat retakan muncul pada formasi susunan. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat mereka berteriak dengan penuh semangat.
Formasi arai yang tidak bisa dihancurkan itu akhirnya telah rusak. Peng! Yang Feng melihat bahwa formasi susunan begitu mudah dipaksakan. Dia mengulurkan tinjunya dan menyerang retakan. Sebuah lubang muncul di lengannya. Retakan itu seperti kaca. Dia menggunakan tangannya untuk membuat pintu masuk selebar 2 meter. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh keduanya bergetar. Kekuatan mereka sendiri meletus. Tekanan kuat dibebankan ke arah Kaisar Lord dan para ahli dari 8 baren. Ini untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan mereka dan memberitahu mereka perbedaannya. Ledakan. Aura yang mereka berdua lepaskan menyebabkan wajah mereka langsung menjadi sangat pucat, dan dahi mereka langsung dipenuhi keringat dingin. Tuan, kami memberi hormat kepada kedua tuan. Mereka buru-buru berlutut di tanah dan berteriak keras. Meskipun bahasa di antara para ahli tidak jelas, mereka dapat langsung memahami apa yang dimaksud pihak lain melalui indera jiwa mereka. Dewa Kaisar yang sunyi, Kaisar Lord, dan yang lainnya gemetar saat mereka berlutut di sana. Seorang ahli adalah seorang ahli sejati. Mereka merasa mudah bagi dua orang di depan mereka untuk menghancurkan mereka. Di depan mereka berdua, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bangun! Yang Feng dan Yang Xiaohun menatap mereka dengan ekspresi puas di wajah mereka. Terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih, tuan-tuan. Tuan Kaisar, Kaisar Dewa Desolate, dan yang lainnya segera berterima kasih kepada mereka dan berdiri dengan hormat. Apakah yang kamu katakan barusan benar? Yang Feng bertanya kepada mereka tanpa ekspresi. Kami tidak berani berbohong kepadamu, Tuhanku. Tuan Kaisar, Kaisar Dewa yang sunyi, dan yang lainnya dengan cepat berkata. Bawa kami ke sisimu dan ceritakan semuanya. Mereka berdua menyapu pandangan mereka dan memesan. Ya, merasakan keagungan dari mereka berdua, terutama tekanan dari mata vertikal, Raja Kaisar, Dewa Kaisar yang sunyi, dan yang lainnya tidak berani keberatan. Mereka memimpin jalan dan menuju kediaman sementara semua ahli di 8 baren. Mengikuti Kaisar Dewa yang sunyi dan yang lainnya, mereka terbang ke depan dan melewati beberapa tempat khusus. Metode melewati tempat khusus ini membuat Yang Feng dan Yang Xiaohun sangat terkejut. Mereka saling memandang dengan semangat dan kewaspadaan. Ini berarti bahwa meskipun seseorang di pusat alam semesta menemukan bahwa formasi susunan telah rusak, mereka tetap tidak dapat memasuki tempat ini. Tuan-tuan, tolong. Sekarang kami telah dipaksa oleh faksi Istana Naga untuk menjalani kehidupan yang tercela, tolong bantu kami di masa depan. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka tiba di alam rahasia tempat tinggal sementara para murid dari 8 mandul. Kata Kaisar Ilahi yang sunyi dan Kaisar Tuhan. Istana Naga, Yang Feng dan Yang Xiaohun mengangkat alis mereka dan menatap mereka dengan bingung. Tuan-tuan, Istana Naga adalah yang memiliki naga suci. Mereka memiliki 9 naga dewa angin. Mereka kemungkinan besar adalah naga suci murni. Kata Tuan Kaisar, naga suci berdarah murni. Mendengar kata-kata mereka, mereka berdua mengepalkan tangan dengan erat. Tidak banyak naga suci berdarah murni yang tersisa di pusat alam semesta. Yang Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, Pusat alam semesta. Ketika Raja Kaisar, Kaisar Dewa Desolate, dan yang lainnya mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Ternyata sisi berlawanan dari 8 Desolate dan 6 Harmoni itu benar-benar pusat alam semesta. Tuan-tuan, saya pikir naga ilahi Istana Naga adalah naga dewa sejati. Raja naga itu telah memperoleh warisan naga ilahi. Raja berbicara, matanya dipenuhi kebencian. Oh, keduanya terkejut dan menatap Raja. Dengan kekuatan mereka, mereka juga bisa melihat kerajaan Raja. Kaisar Ilahi tingkat kedua dianggap sebagai murid inti dalam ras mereka. Dia mampu mencapai dunia seperti itu di tempat terpencil ini. Di suku mereka, dia juga seorang jenius. Kata-katanya mungkin tidak benar karena pengalamannya, tapi ada kemungkinan besar dia benar. Tuan-tuan, silakan masuk. Mari kita duduk dan beritahu detailnya kepada kedua tuan. Kaisar Ilahi yang sunyi berkata ketika mereka tiba di tempat di mana 8 ahli dan murid dunia yang sunyi tinggal. Lingkungan sekitarnya luar biasa ramai karena ukuran kecil dari dunia mistik ini. Mereka menarik perhatian para murid dari 8 mandul ketika mereka tiba. Mereka juga sangat terkejut saat melihat manusia dengan mata vertikal di antara alisnya. Hati mereka tiba-tiba tergerak ketika mereka melihat betapa hormatnya Kaisar Ilahi dan yang lainnya. Ekspresi mereka menjadi bersemangat. Itu adalah pusat kekuatan dari pusat alam semesta. Kedua penguasa dengan mata vertikal itu, apakah mereka pembangkit tenaga listrik dari pusat alam semesta? Mereka pasti, tidak ada keberadaan yang mulia di langit berbintang kita yang gemerlap,
Mereka pasti pusat kekuatan dari pusat alam semesta, kita diselamatkan sekarang, kita akhirnya tidak perlu bersembunyi di tempat kecil ini lagi. Aku bisa merasakan tekanan kuat dari kedua tuan itu. Tiga mata, ras suci apa ini? Jika kedua tuan bersedia membantu kita bisa meninggalkan tempat ini. Hancurkan istana naga, hancurkan Raja Naga, bunuh mereka, bunuh mereka. Hancurkan istana naga, bunuh mereka semua. Di tempat di mana semua ahli dan murid dari 8 mandul bersembunyi, ketika mereka melihat dua ras bermata tiga memasuki kerajaan dewa mereka yang sunyi, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk menghindari kejaran istana naga, mereka hanya bisa tinggal di ruang kecil ini. Untuk meninggalkan tempat ini dan membalas dendam, para ahli dan murid mereka mengambil risiko besar dan kehilangan ratusan ribu orang. Sekarang, mereka akhirnya menghubungi para ahli di pusat alam semesta. Jika kedua ahli itu mau membantu mereka, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Pembalasan dendam. Kembali ke langit berbintang yang gemerlap. Hancurkan istana naga. Ada harapan untuk semuanya. Namun, pada saat yang sama, di kerajaan dewa dari Kaisar Dewa yang sunyi, sekelompok Kaisar Dewa berdiri dengan hormat di tengah istana. Yang Feng dan Yang Xiaohun duduk di depan mereka dengan dokumen dan komputer di tangan mereka. Semua dokumen ini tentang Istana Naga. Dari kebangkitan Istana Naga hingga dominasinya di langit berbintang. Melihat informasi pada mereka, mereka terkejut dan saling memandang. Mereka bisa melihat kegilaan dan gairah di mata masing-masing. Mereka melihat gambar naga ilahi dari Istana Naga di AI dan menarik napas dalam-dalam. Istana Naga telah mencapai level ini dalam waktu kurang dari 10 tahun. Raja Naga pasti telah memperoleh warisan Dewa Naga, dan warisan ini mungkin tidak sederhana. Saudara Yang, gambar 9 Dewa Naga mirip dengan Dewa Angin Naga dalam catatan. Mereka mirip dengan Naga Dewa Angin Murni. Warisan Dewa Naga kemungkinan besar adalah Naga Dewa Angin Murni. Kita akan menjadi kaya. Ini kesempatan bagus. Yang Feng dan Yang Xiaohun mau tak mau mengaum di hati mereka saat mereka berkomunikasi melalui transmisi suara. Jika semua informasi itu benar, maka Istana Naga pasti akan memperoleh peluang besar. Bahkan yang terkuat dari 9 klan naga agung di alam semesta tidak memiliki kecepatan perkembangan yang mengerikan. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan dari Istana Naga, maka mereka. Keduanya saling memandang untuk terakhir kalinya, penuh tekad. Kami dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda. Serahkan Istana Naga kepada kami. Yang Feng sedikit menyipitkan matanya dan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata kepada Dewa Kaisar Ilahi yang sunyi dan yang lainnya. Tuan bersedia membantu kami. Kaisar Ilahi yang sunyi dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata keduanya. Kami tertarik dengan Istana Naga dan Naga Suci. Keduanya berkata dengan samar, terima kasih, Tuan-Tuan. Terima kasih, Tuan-Tuan. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan dapat dengan mudah menyapu seluruh Istana Naga dan menghancurkan Raja Naga. Sekelompok Kaisar Ilahi dengan cepat berlutut dan berkata dengan penuh semangat. Ini masalah kecil. Sangat mudah untuk menghancurkan Raja Naga dan Naga Ilahi dengan kekuatan Kaisar Ilahi sekitar tingkat 3. Yang Feng perlahan berdiri dan berkata dengan bangga. Meskipun mereka hanya diaken dari ras terlemah di pusat alam semesta, dengan kekuatan mereka dari tingkat 5 Kaisar Ilahi dan tingkat 4 Kaisar Ilahi, itu bukan masalah besar bagi mereka untuk menaklukkan semua naga ilahi di naga istana. Bahkan menurut mereka, kecepatan kebangkitan Istana Naga juga sangat menantang. Namun, itu masih terlalu kekanak-kanakan. Selanjutnya, mereka adalah ras yang hidup di pusat alam semesta. Bahkan jika mereka lemah, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tempat terpencil ini. Ayo berangkat sekarang. Kalian yang memimpin. Keduanya tidak bisa tidak mengatakannya. Iya Pak. Kaisar Dewa mengangguk dengan penuh semangat. Mereka bergerak dan segera terbang keluar. Semua raja yang saleh di atas peringkat 3 mengikuti kita untuk menghancurkan Istana Naga. Murid-murid, tunggu kabar baik. Salah satu raja yang saleh berteriak kegirangan saat dia terbang keluar dari kerajaan ilahi. Suaranya sampai ke telinga semua murid. Hancurkan Istana Naga. Hahaha, bagus sekali. Hancurkan Istana Naga dan bunuh Raja Naga. Mendengar berita itu, semua orang sangat bersemangat dan bersorak. Akhirnya, mereka bisa keluar dari sini. Tuan Dewa Kaisar. Para ahli di atas peringkat ketiga Dewa Raja Rilem terbang. Ada lebih dari 1.008.000 ahli Raja Dewa Kehancuran, dan ada sekitar 500.000 di antaranya di atas peringkat ketiga alam Raja Dewa. Beberapa dari mereka telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir, dan masih tersisa 300.000. Mata 300.000 Raja Dewa dipenuhi dengan niat membunuh.
Mereka segera terbang di belakang Kaisar Ilahi. Yang Feng dan Yang Xiaohun melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Dalam ras tiga mata mereka, murid-murid Raja Ilahi juga merupakan anggota tempur utama. Ayo pergi, tuan-tuan. Kaisar Lord dan yang lainnya berkata dengan hormat. Keduanya mengangguk. Kaisar Ilahi yang sunyi melambaikan tangannya dan secara langsung mengendalikan kerajaan ilahinya, membawa semua orang keluar. Setelah melewati banyak medan yang aneh dan khusus, mereka segera muncul di pinggiran 86 penjuru yang sunyi. Yang Feng dan Yang Xiaohun memandangi langit berbintang di depan mereka, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Kesempatan ada di depan mereka. Naga ilahi ada di depan mereka. Namun, tidak jauh dari mereka, sekelompok orang juga terbang. Ada juga cukup banyak orang, lebih dari 10.000 orang. Namun, aura yang dipancarkan oleh 10.000 orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para ahli dari 8 Desolate. 10.000 orang ini semuanya memiliki 4 tangan, kecuali orang seperti logam di tengah. Pria tua berlengan 4 yang memimpin menatap kehampaan di sekitarnya dengan penuh semangat. Hahaha, aku tidak menyangka di Aken kelima akan memiliki kesempatan seperti itu. Seorang pria parubaya di sebelah pria tua berlengan 4 itu menatap sekelilingnya dan berteriak dengan penuh semangat. Aura dingin dipancarkan dari sekelilingnya. Hehe, aku tidak menyangka kita akan mendapat kesempatan seperti itu ketika kita membawa murid kita ke sini untuk berlatih. Langit membantu ras 4 tangan kita. Pencipta, pimpin jalan. Setelah kami membantu Anda menghancurkan Istana Naga, ras 4 tangan kami akan memberi Anda banyak pengetahuan tentang logam dan teknologi. Pria tua berlengan 4 itu berkata kepada robot di sampingnya. Robot itu adalah penciptanya. Sang pencipta telah tiba di 8 Desolasi 6 arah sebulan yang lalu. Dia sendiri adalah robot dan memiliki kemampuan komputasi dan analitis yang kuat. Dia juga memiliki kemampuan investigasi yang kuat. Setelah memasuki 8 Desolasi 6 arah, dia mengandalkan kemampuan komputasi dan analitisnya yang kuat. Dalam waktu sebulan, dia menemukan titik lemah dan tiba di sisi lain dari 8 Desolasi 6 arah, pusat alam semesta. Namun, mereka tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Dia kebetulan bertemu dengan seorang ahli ras 4 tangan yang sedang memimpin murid-muridnya untuk berlatih. Pencipta yang keluar dari 8 harmoni 6 kehancuran segera ditemukan dan ditangkap oleh mereka. Mereka secara alami sangat penasaran dengan robot yang tiba-tiba terbang keluar dari reruntuhan klan Mohan. Di bawah interogasi, pencipta menganalisis dan menghitung dan menceritakan segalanya kepada semua orang dalam perlombaan 4 tangan. Ketika ras 4 tangan mengetahui bahwa pencipta datang dari kehampaan di belakang reruntuhan klan Mohan dan bahwa ada naga dewa di langit berbintang, reaksi mereka sama dengan 2 orang dari ras bermata 3, mereka adalah penuh dengan kegembiraan dan gairah. Itu adalah naga suci, keberadaan puncak di alam semesta, naga ilahi. Kemudian, mereka langsung meminta sang pencipta untuk membawa mereka melewati tempat ini. Ketika pencipta melihat situasi ini, dia segera meminta ras 4 tangan untuk membantunya menghancurkan Istana Naga. Perlombaan 4 tangan tidak ragu dan langsung setuju. Tuan Qian, ada markas tidak jauh di depan Istana Naga. Ayo kita ke sana dulu. Sang pencipta memandang lelaki tua yang memimpin perlombaan 4 tangan dan berkata. Oke, pimpin jalan. Pria tua berlengan 4 itu melihat sekeliling dan berkata dengan segera. Ya, sang pencipta mengangguk dan terbang ke depan. Apakah ini langit berbintang di belakang klan Mohan? Ki spiritual di sini lemah. Meskipun klan Mohan dihancurkan, mereka masih memiliki banyak susunan. Banyak susunan menyerap ki spiritual di langit berbintang ini, jadi ada sedikit ki spiritual di sini. Dewa Naga, lihat gambarnya. Itu terlihat seperti Dewa Naga angin murni. Jika ada banyak Dewa Naga, bahkan beberapa sub-naga dapat menangkapnya sebagai tunggangan. Itu akan sangat memuaskan. Hahaha, kita bisa melupakannya, tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk menjadi ksatria naga di saat-saat terakhir. Saya harap ada lebih banyak Dewa Naga di Istana Naga. Kalau begitu, ras 4 tangan kita akan memiliki peluang tinggi untuk bangkit. Di belakang mereka, lebih dari 10.000 murid dari 4 perlombaan senjata berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka mengamati sekeliling mereka, bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu selama pelatihan mereka. Mereka adalah anggota elit dari perlombaan 4 senjata, 10.000 dari mereka. Yang terlemah adalah Raja Abadi level 8, sedangkan yang terkuat adalah Raja Abadi Puncak. 15 kaisar di depan, tetua di tengah, 4 di Aken ras bersenjata, memiliki kekuatan kaisar tingkat 5. Jika ada lebih banyak naga di Istana Naga, kita dapat menahan mereka, bahkan Yalong dapat dijual dengan harga yang bagus,
ini adalah kesempatan bagus bagi 4 ras bersenjata kita untuk bangkit. Menurut informasi dari penciptaan, Istana Naga pasti telah menerima warisan yang kuat dari Dewa Naga, kalau tidak mereka tidak akan tumbuh begitu cepat. Aku bertanya-tanya apa keberuntungan mereka. Mungkinkah itu mayat naga suci berdarah murni yang kuat? Di depan mereka, Kaisar Dewa dari ras berlengan 4 mau tidak mau membuka mulut untuk berdiskusi. Kesempatan besar tepat di depan mereka. Mungkin saja ras 4 tangan mereka memiliki kesempatan untuk naik ke level berikutnya dan naik ke peringkat ras. Kelompok ahli ras 4 tangan dengan cepat terbang menuju Istana Naga cabang terdekat. Ketika mereka bergegas, itu terletak di 8 tong dan 6 arah saat ini. 8 tong dan pangkalan telah diambil oleh susunan langit untuk membangun Gua Naga. Istana Naga sekarang memiliki 5 Istana Naga di 8 tong dan 6 arah. Mereka berada di 5 planet, yang juga merupakan 5 planet paling makmur di 8 tandus dan 6 arah. Planet-planet itu sekarang berada di bawah pengelolaan para ahli naga dan dinasti ilahi Phoenix. Dan di depan planet paling makmur di bagian terdalam planet ini, kerajaan dewa yang sangat besar dengan cepat terbang menuju planet ini. Tuan-tuan, di planet di depan kita, ada pangkalan Istana Naga. Itu dulunya adalah wilayah 8 kita yang sunyi, tapi sekarang telah ditempati oleh Istana Naga. Di kerajaan dewa yang hampa, Kaisar Dewa yang sunyi menatap planet yang makmur di depannya, dan matanya dipenuhi dengan kedinginan saat dia berkata kepada Yang Feng dan Yang Xiaohun. Oh, Yang Feng mengangkat alisnya. Mata vertikalnya berkilat dengan cahaya saat dia mengamati planet ini. Ini benar-benar lemah. Tatapannya menyapu seluruh planet. Hanya ada satu Dewa Kaisar di planet ini. Ini menyebabkan dia mengungkapkan senyum dan ekspresi menghina. Ayo pergi langsung. Yang Xiaohun, yang berada di sampingnya, juga mengungkapkan senyuman saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Mata Dewa Kaisar yang sunyi mengungkapkan ekspresi nakal dan bersemangat. Kerajaan ilahi besarnya melaju dan terbang langsung menuju langit di atas planet. Pada saat yang sama, kekuatan besar dan perkasa dibebankan ke planet di bawah ini. Apa yang sedang terjadi? Itu kerajaan dewa. Kekuatan yang sangat besar, siapa yang berani menimbulkan masalah di 9 void planet kita? Kaisar dewa mana yang sebenarnya tidak terkendali? Ketika kekuatan Void Divine Kingdom melonjak menuju planet ini tanpa ada penyembunyian apapun, pupil semua orang menyempit dan mereka mendongak kaget. Namun, tidak ada rasa takut di wajah mereka. Sekarang Istana Naga adalah raja dari seluruh langit berbintang yang gemerlap, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di langit berbintang yang gemerlap, bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Dewa. Kaisar Dewa mana yang benar-benar melepaskan tekanan seperti itu pada 9 planet Void kita? Di sebuah istana mewah di planet ini, ahli dinasti naga dan Dewa Phoenix yang bertanggung jawab atas planet ini terbang ke langit. Dia menatap kerajaan ilahi di langit dan sedikit mengernyit. Hehe, apakah seseorang sudah lupa bahwa 9 planet kehancuran adalah 8 wilayah kita yang sunyi? Sekelompok Kaisar Dewa perlahan terbang keluar dari kerajaan ilahi. Dewa Kaisar yang sunyi menatap manajer planet di bawah dan bertanya dengan dingin. 8 kehancuran. Manajer dari 9 planet pemusnahan sedikit terpana, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Apa? Kaisar Langit 8 kehancuran. Mereka, bukankah mereka melarikan diri karena takut akan kekuatan Istana Naga? Mengapa mereka kembali sekarang? Kaisar Surgawi 8 Desolation telah kembali. Apa yang ingin mereka lakukan? Ketika semua orang di planet ini mendengar ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Saat itu, 8 Desolasi ingin bergabung dengan Istana Kekaisaran untuk menghancurkan Istana Naga. Pada akhirnya, Istana Naga mengambil tindakan terlebih dahulu dan langsung menghancurkan Istana Kekaisaran dan Istana Kekaisaran. 8 Kaisar Dewa Kehancuran sangat ketakutan sehingga dia memimpin semua muridnya untuk melarikan diri. Dia tidak berharap untuk kembali sekarang. Apakah mereka tidak takut dengan Istana Naga? 8 Kaisar Ilahi Desolation. Mengapa Anda kembali? Ekspresi pengelola 9 planet kehancuran sedikit berubah. Dia menatap Kaisar Ilahi yang melayang di langit dan bertanya dengan waspada. Hahaha, kenapa kau bertanya pada kami? 8 Desolate dan 6 harmoni milik 8 wilayah Desolate kami. Kenapa lagi kita datang ke sini? Tampaknya beberapa orang lancang ketika kami pergi. Mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Karena mereka tidak tahu, maka mereka harus mati. Sebuah lengkungan surgawi dari 8 Desolate mengeluarkan tawa gila. Dia menatap manajer dari 9 planet kehancuran dan bergerak. Ledakan. Saat berikutnya, dia langsung muncul di samping manajer planet. Telapak tangannya, yang mengandung energi yang mengerikan, langsung menyerangnya. Tidak, aku dari dinasti Dewa Naga dan Phoenix, dengan Istana Naga di belakangku.
Ketika manajer 9 planet kehancuran melihat kaisar yang menyerang ke arahnya, pupil matanya berkontraksi dan dahinya berkeringat dingin. Dia meraung dengan wajah pucat. Peng! Namun, mata kaisar tidak berubah, telapak tangannya mendarat di tubuhnya. Manajer 9 planet penghancur hanyalah raja tingkat 9 yang abadi, melawan serangan kaisar, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuhnya meledak, langsung berubah menjadi debu. His! Apa, Dewa Kaisar dari 8 kehancuran membunuh pengelola planet kita? Di planet di bawah, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Bang, kamu benar-benar berani membunuh ahli naga dan Phoenix kami. Permaisuri kami tidak akan melepaskanmu, dan Istana Naga juga tidak akan melepaskanmu. Di planet di bawah, ketika beberapa orang lain di planet 9 kehancuran melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka langsung meraung keras. Tidak akan membiarkan kami pergi. Kali ini, kami keluar untuk menghancurkan Istana Naga dan membunuh Raja Naga. Mata Kaisar Ilahi yang sunyi menunjukkan ekspresi dingin. Dia memegang tongkat kerajaan dan melihat ke bawah. Ledakan. Tongkat mengeluarkan aliran air yang mengerikan dan menyerang istana di bawah. Dengan suara keras, area ribuan kilometer di bawah tongkat itu langsung rata dengan tanah. Aliran air membanjiri sekitarnya. Kali ini, untungnya banyak orang yang sudah melakukan persiapan sebelumnya dan tidak terbunuh. Namun, sejumlah besar orang masih terpengaruh. HMPH, hari ini, aku, Sepi, mengumumkan kepulanganku. Tidak lama lagi kita akan menghancurkan Istana Naga dan mengangkat kepala Raja Naga. Kaisar Ilahi yang sunyi mengumumkan dengan keras dengan ekspresi dingin. Suaranya menyebar ke seluruh ruang kosong. Di planet di bawah ini, ekspresi semua orang berubah secara drastis saat mereka mendengar ini sambil menyaksikan dengan kaget. Mereka sangat penasaran. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, hak apa yang dimiliki Bang untuk bertarung dengan mereka? Kalau begitu Istana Naga ada di sini, kan? Yang Feng dan Yang Xiaohun menyapu pandangan mereka dan berkata dengan acuh tak acuh ke arah laut. Ya, tuan-tuan, pangkalan Istana Naga ada di lautan. Mendengar kata-kata mereka, para raja yang saleh segera menanggapi dengan hormat. Tanpa ragu, mereka terbang menuju lautan. Mereka mengikuti dari belakang. Siapa mereka berdua? Mengapa Raja yang saleh dan Raja yang saleh lainnya begitu hormat? Mereka terbang menuju Istana Naga. Di planet ini, semua orang melihat dengan rasa ingin tahu. Kembalinya para ahli dari 8 tandus membunuh manajer dinasti Naga Phoenix. Selanjutnya, Kaisar Ilahi yang sunyi secara langsung mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Istana Naga dan membunuh Raja Naga. Apa yang harus mereka andalkan? Siapakah dua orang yang membuat Kaisar Ilahi 8 Mandul memanggil mereka sebagai tuan? Ekspresi semua orang berubah, dan mereka dengan cepat mengirimkan berita mereka ke Ai. Beberapa ahli Raja Dewa di planet ragu-ragu sejenak, dan mereka mengawasi situasi di lautan. Weng, kelompok 3 mata Yang Feng dan Yang Xiaohun sangat cepat, keduanya melayang di udara di atas lautan, alis mereka terbakar saat mereka menatap lautan di bawah. Gemuruh. Pada saat ini, tekanan kuat datang dari dalam lautan, rantai merah darah melilit tubuhnya, Thunder Hammer di satu tangan dan tombak api iblis di tangan lainnya, seekor naga gila muncul dan menatap dua siluet di atas. Di belakangnya, ada lusinan anggota Kaisar level 8 dan 9 yang abadi. Saat naga gila melihat ke arah anggota ras bermata 3, ekspresinya berubah. Ini adalah Kaisar Istana Naga. Dia tidak tampak seperti naga dengan garis keturunan. Yang Feng dan Yang Xiaohun menatap naga gila itu dan mengerutkan kening. Tak terkalahkan, benih naga mengamuk merasakan kekuatan mereka berdua, terutama tekanan yang berasal dari mata vertikal, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan tidak ragu sama sekali ketika dia melihat 8 kaisar dewa terbang di atas. Mundur. Dengan raungan rendah, benih naga mengamuk segera melarikan diri menuju Istana Naga. Kamu ingin melarikan diri? Harapan. Mata Yang Xiaohun menunjukkan ekspresi jijik. Matanya menembakkan sinar cahaya yang menyilaukan saat dia menyerang anggota Istana Naga. Saat dia menyerang, sekelompok orang terbang ke arah mereka dari kehampaan di depan mereka. Mereka berasal dari ras 4 tangan. Ada pangkalan Istana Naga di planet di depan kita. Tidak, Tuan Qian, saya telah memilih sepotong informasi dari Ai bahwa Kaisar Ilahi 8 Mandul juga telah tiba di planet ini. Di tengah, mata sang pencipta berkilat dengan segala jenis informasi saat dia berbicara kepada Diaken kelima dari ras 4 tangan. Diakon Qian dari ras 4 tangan melihat ke depan dan menyipitkan matanya. Faksi apa yang 8 kehancuran? Kaisar Langit ras 4 tangan bertanya dari samping.
Ini adalah informasi tentang 8 kehancuran. Menurut informasi yang dirilis oleh beberapa orang di planet ini di depan AI, 8 Desolation Celestial Emperor datang dengan 2 orang dan ingin menghancurkan Istana Naga. Pencipta melambaikan tangannya dan menunjukkan semua informasi tentang 8 mandul. Deacon Qian menyapu pandangannya dan merasakan kekuatan yang datang dari planet di depannya. Dia memiliki firasat buruk. Ayo pergi, kita harus mempercepat. Tanpa ragu, dia memimpin dan terbang menuju planet di depan mereka. Kelompok itu segera mengikuti dari belakang. Ledakan. Hehehe, kamu masih ingin melarikan diri. Kamu masih ingin melarikan diri dari tanganku. Pada saat ini, di langit di atas lautan, Yang Xiaohun mengulurkan tangannya. Di depannya, spesies naga gila Kaisar Ilahi peringkat 1 dan spesies naga lainnya semuanya terikat. 2 anggota ras bermata 3 menatap mereka dengan jijik dan ejekan di wajah mereka. Perbedaan besar dalam kekuatan menyebabkan anggota Istana Naga ditangkap sebelum mereka dapat melarikan diri kembali ke Istana Naga. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa kau mencoba mencari musuh dari Istana Naga kita? Melihat mereka tertangkap, ekspresi spesies naga gila tidak berubah sama sekali. Mereka menatap mereka dan bertanya. Oh, Anda punya nyali. Yang Xiaohun mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat ekspresi kelompok spesies naga tidak berubah sama sekali. Kekuatan Kaisar Ilahi tingkat pertama, dan sisik di tubuhnya agak mirip dengan sisik naga. Seekor naga semu. Yang Feng menaksir spesies naga mengamuk, matanya berkilat kegirangan. Kakak Yang, sepertinya orang-orang ini memiliki garis keturunan yang tidak murni. Yang Xiaohun juga menaksirnya dan berkata dengan sedikit kecewa. Oh, namun, saat dia selesai berbicara, ekspresi Yang Feng sedikit berubah. Dia segera melihat ke samping, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Ini, ekspresinya berubah drastis saat melihat ahli dari suku berlengan 4 terbang di atas. Ekspresinya sangat jelek. Apa itu? Yang Xiaohun dan para ahli dari 8 suku kehancuran merasakannya dan segera melihat ke atas. Wajah orang-orang yang melihat suku berlengan 4 itu dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Suku berlengan 4, kenapa? Kenapa mereka muncul di sini? Yang Xiaohun menghadapi cara raungan suara rendah malu yang tidak biasa. Perlombaan 4 tangan. Ketika 2 anggota ras bermata 3 melihat mereka, ekspresi mereka sangat jelek. Ras berlengan 4 dan ras bermata 3 milik ras yang lebih lemah. Jarak antara kedua balapan itu tidak terlalu jauh. Meskipun mereka berdua adalah ras manusia yang besar dan tidak memiliki konflik apapun, melihat ras 4 tangan tiba saat ini tidak diragukan lagi merupakan hal terburuk bagi mereka. Yang Feng dan Yang Xiaohun menatap ras 4 tangan dengan wajah muram, mata mereka bersinar. Seorang diaken dari ras 4 tangan. Merasakan kekuatan lelaki tua berlengan 4 di tengah, hati mereka tenggelam. Jika pihak lain lebih lemah dari mereka, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya secara langsung. Tapi sekarang, jelas bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Ini membuat ekspresi mereka semakin canggung. Mereka terus berubah. Itu adalah seorang anggota ras bermata 3. Mengapa ada anggota ras bermata 3 di sini? Saat ini, ketika ras bertangan 4 melihat 2 anggota ras bermata 3, ekspresi mereka berubah. Pemimpinnya, Deacon Qian, menatap Yang Feng, matanya berbinar. Suasana seketika menjadi aneh. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak manusia berlengan 4? Kapan manusia seperti itu muncul di langit berbintang kita yang gemerlap? Mereka memiliki aura yang sangat kuat. Yang terlemah berada di puncak kerajaan raja yang saleh. Ada juga selusin penatua di depan. Aura mereka bahkan lebih menakutkan. Lihatlah 2 orang di sisi lain yang membuat 8 menjadi sunyi sepi dan para raja yang saleh menghormati mereka. Mereka memiliki 3 mata. Dari mana kelompok orang ini berasal? Mereka terlihat sangat menakutkan. Di planet 9 kehancuran, semua ahli melihat ke atas dan terkejut saat melihat 2 manusia istimewa itu. Lihatlah manusia bermata 3. Pakar dari Istana Naga benar-benar terjebak dan tidak bisa bergerak. Tuan dari Istana Naga tampaknya memiliki kekuatan seorang kaisar dewa. Dia tidak bisa menolak manusia bermata 3 sama sekali. Mereka berada di ranah apa? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Jantung semua orang berdetak kencang. Sekelompok orang di depan mereka memberi mereka firasat buruk. Ras 4 tangan, mengapa kalian semua ada di sini? Pada saat ini, suara Yang Feng terdengar. Dia menatap dingin pada semua orang dari ras 4 tangan dan berkata dengan ekspresi muram. Kami juga ingin bertanya, bagaimana ras 3 matamu datang ke sini? Diakon Qian dari ras 4 tangan bertanya dengan ekspresi serius.
Ini adalah kesempatan milik ras tiga mata kita. Kata Yang Xiaohun sambil menggertakkan giginya. Apakah kamu tidak merasa konyol untuk mengatakan ini? Dekan Qian dari ras empat tangan berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat mereka berdua dari ras bermata tiga mengepalkan tangan dengan erat. Mereka sama, pakar dari pusat alam semesta. Desolate God Emperor Lord dan yang lainnya menyaksikan saat hati semua orang dari ras empat tangan berdebar kencang. Keringat dingin muncul di wajah mereka. Mereka bisa merasakan tekanan mencekik dari pihak lain. Dari apa yang bisa mereka rasakan, yang terlemah di antara puluhan ribu orang adalah ahli Raja Dewa tipe 8. Konsep macam apa itu? Istana naga itu milik kita. Yang Feng berkata dengan dingin. Hahaha, ras bermata tiga, kamu terlalu banyak berpikir. Aku akan mengatakan bahwa naga suci adalah gunung kita. Dekan Qian dari ras empat tangan tertawa sinis saat dia mengalihkan pandangannya ke mereka semua. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawan kami. Keluar dari sini secepat mungkin. Apa, ras empat tangan, pakar ras kita bergegas ke sini. Tidak mungkin bagimu untuk mengusir kami. Yang Feng sengaja berbicara. Saat kata-katanya jatuh, kedua belah pihak saling menatap. Hong, perlahan, gelombang aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Aura yang dimiliki oleh Kaisar Dewa Void peringkat 5 membawa angin dan awan saat bergerak maju. Ledakan tanpa suara terdengar di tengah-tengah mereka. Merasakan tabrakan aura mereka, ekspresi dari 8 Kaisar Dewa yang sunyi berubah drastis saat mereka buru-buru bersembunyi ke samping. Kaisar Dewa tingkat keempat, atau tingkat kelima. Langit berbintang yang gemerlap tidak pernah menghasilkan ahli yang begitu menakutkan. Keringat dingin muncul di dahi Tuan Kaisar Dewa yang sunyi dan yang lainnya, dan mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mendesis. Di 9 planet pemusnahan, semua orang merasakan tabrakan aura yang menakutkan ini. Mendengar kata-kata mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Aura menakutkan itu membuat semua orang merasa sangat kecil. Bahkan para ahli raja yang saleh memucat. Aura ini tak terkalahkan di mata mereka. Dan apa yang mereka katakan? Istana naga milik mereka. Godly Dragon adalah tunggangan mereka. Mereka datang ke Istana Naga. Dari mana mereka berasal? Mungkinkah itu sisi lain dari 86 penjuru yang sunyi? Kata-kata arogan mereka sama sekali tidak menempatkan Istana Naga di mata mereka. Selain itu, Kaisar Ilahi peringkat 1 dari Istana Naga dengan mudah ditahan. Adegan ini sangat mengejutkan mereka. Ketika aura mereka bertabrakan, Dekan Qian dari ras 4 tangan dan Yang Feng dari ras 3 mata memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menjatuhkan pihak lain dengan kekuatannya. Kalau begitu, mereka bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk merebutnya, atau kita harus melaporkan masalah ini kepada pemimpin klan dan yang lainnya. Katakan pada mereka untuk bergegas. Wajah Yang Feng suram saat dia mengirimkan suaranya ke Yang Xiaohun. Saat ini, mereka tidak bisa lagi memonopoli kesempatan ini. Yang Xiaohun mengangguk. Dia mengerti di dalam hatinya dan segera mengirimkan pesan. Dekan Qian memperhatikan tindakan mereka dan ekspresinya sedikit berubah. Semua orang dari ras bermata tiga, mari mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dekan Qian menyipitkan matanya dan berkata, karena kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, maka mari mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yang Feng menjawab dengan dingin dan melambaikan tangannya. KKK, 4 serigala binatang dengan 4 kepala muncul di depannya. Auman mengaum-mengaum, Auman mengaum-mengaum. Saat binatang serigala berkepala 4 itu muncul, ia segera mengangkat kepalanya dan meraung. Aura menakutkan keluar. Untungnya, saya membawa 4 serigala ganas dari ras saya ke sini untuk mencari harta karun. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Yang Feng diam-diam bersukacita di dalam hatinya ketika tingkat keempat Divine Emperor Wolf Beast muncul di Void. Jika kamu mengikuti kami, ras 3 mata kami tidak akan menganiaya kamu. Yang Xiaohun berkata kepada 8 Kaisar Ilahi yang sunyi. Ungkapan dari Dewa Kaisar Ilahi yang sunyi sepi dan yang lainnya berubah. Mereka tidak berani menolaknya saat ini. Mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Suasana menjadi lebih khusyuk saat kedua belah pihak berhadapan. Dekan Qian dari ekspresi ras 4 tangan sedikit berubah ketika dia melihat ras bermata 3 membawa 4 peringkat 4 Kaisar Ilahi Wolf Beast. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Tidak ada pihak yang akan menang jika mereka bertarung. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Turunkan Istana Naga dan taklukkan semua naga suci. Ayo bergerak. Dekan Qian menyipitkan matanya dan memerintahkan bawahannya di sampingnya. Xiaohun,
Pimpin 4 binatang serigala dan orang-orang dari 8 yang sunyi untuk menaklukkan semua naga suci dan menduduki istana naga. Yang Feng segera memerintahkan Yang Xiaohun. Ya. Ya, Yang Xiaohun dan orang-orang di seberang menjawab pada saat bersamaan. Yang Feng dan Diaken kian melayang di udara dan tidak bergerak. Mereka sedang menunggu ahli ras mereka tiba. Keduanya menahan satu sama lain. Orang-orang lainnya pergi untuk berburu istana naga, menempatinya, dan menaklukkan naga-naga suci. Mengaum. Pada saat ini, naga gila yang tertahan mengeluarkan raungan marah dan mulai melawan dengan putus asa. Bising. Yang Feng melambaikan tangannya dan membunuh naga Met dan anggota istana naga lainnya. Menyerang. Yang Xiaohun menggeram dan terbang menuju istana naga, diikuti oleh 4 binatang serigala dan semua ahli dari tanah terpencil. Lakukan. Para ahli dari ras 4 tangan juga mulai terbang menuju istana naga. Kemudian, mereka mulai memperebutkan harta karun. Berjuang untuk istana naga. Berjuang untuk naga ilahi. Ras 4 tangan, istana naga dan naga ilahi adalah milik kita. Hahaha, itu milikmu. Maka Anda memiliki hak untuk mengambilnya dari kami. Yang Xiaohun memimpin 4 binatang serigala dan mengikuti para ahli Bang dan bergegas menuju istana naga. Perlombaan 4 tangan juga bergegas menuju istana naga dari samping. Guyuran. Mereka membawa kekuatan yang kuat, dan air laut secara otomatis terpisah untuk mengungkapkan penampakan istana naga. Ledakan. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung menyerang tempat di bawah. Bang! Level istana naga di planet 9 kehancuran pada awalnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak bisa menahan serangan Kaisar Dewa. Kekuatan yang kuat segera membuka banyak lubang di istana naga. Mereka tidak bertarung, tetapi langsung pergi ke istana naga untuk memeriksa situasi di dalamnya. Konsentrasi energi spiritual di dalam sangat tinggi. Ini hanya sub-base dari istana naga. Ada sangat sedikit anggota istana naga. Mereka memasuki istana naga dan segera melihat sekeliling. Namun, mereka segera menggeledah seluruh istana naga. Selain merasa istana naga dipenuhi dengan semua jenis bangunan naga suci, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa istana naga, apakah itu ladang naga atau gua naga, hanya berguna bagi anggota istana naga. Tidak ada gunanya bagi penyusup yang tidak memiliki garis keturunan naga ilahi. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kaya. Para anggota istana naga, hanya kekuatan garis keturunan saja yang mengandung energi yang sangat besar. Di udara di atas istana naga, Yang Feng melihat lusinan mayat di depannya, matanya berkilat karena kegembiraan. Dia melambaikan tangannya dan menjilatnya, matanya terbakar karena kegembiraan. Darah ini memiliki kemungkinan besar untuk meningkatkan garis keturunan binatang buas dan binatang fei lainnya. Mereka pasti lebih tinggi dari garis keturunan kuasi naga biasa. Dia berpikir sendiri, sepertinya anggota istana naga juga harta karun. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan ekspresi Yang Feng tenggelam. Dia dengan dingin menatap Diaken ras 4 tangan. Jika bukan karena rekan-rekan dari ras 4 tangan, semua harta ini akan menjadi milik mereka. Sekarang, ras 4 tangan tidak hanya akan bertarung untuk sebagian, ras mereka juga akan menempati sebagian besar. Pada akhirnya, sangat sedikit yang akan jatuh ke tangan mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari bawah. Diakon, kami tidak menemukan harta di dalamnya. Istana Naga Agung perlahan runtuh, dan ras 4 tangan adalah yang pertama terbang dan melapor. Istana naga di planet 9 kehancuran adalah level rendah dan tidak memiliki area yang luas, jadi mereka memeriksanya dengan sangat cepat. Mereka tidak menemukan harta karun di dalamnya. Ini membuat mereka terlihat buruk. Lagi pula, itu hanya sub-base kecil. Itu normal jika tidak ada harta. Anda pergi ke markas Istana Naga. Deken Qian dari ras 4 tangan segera memerintahkan. Ya, Diaken. Semua orang mengangguk dan menatap pencipta. Saya telah memblokir informasi tentang AI melalui cara khusus. Jika Istana Naga tidak memiliki sarana komunikasi khusus lainnya, mereka tidak akan dapat merasakan situasi di sini selama lebih dari 10 hari. Sang pencipta berkata kepada mereka dan kemudian melihat ke 9 planet kehancuran di bawah. Aku akan memimpin jalan. Ayo pergi. Perlombaan 4 tangan segera mengikuti dan terbang menuju susunan teleportasi di planet 9 kehancuran. Kami akan pergi juga. Yang Xiaohun melihat ke atas dan berkata kepada 8 tong. Mereka juga terbang menuju susunan teleportasi di bawah. Hehe, teman-teman ras mata 3, ayo tunggu di sini. Deken Qian dari ras 4 tangan menatap Yang Feng dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan keseluruhan dari ras berlengan 4 lebih kuat dari ras bermata 3. Jika mereka memperebutkan beberapa harta,
dia yakin bahwa ras empat tangan akan mendapatkan lebih banyak. Selama dia bisa menahan Yang Feng, itu akan baik-baik saja. HMPH. Yang Feng mendengus dingin dan melayang di udara tanpa bergerak. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan membiarkannya mengambil tindakan, dan dia juga tidak siap untuk mengambil tindakan. Waktu untuk benar-benar membagi manfaat belum tiba. Mereka harus menunggu ahli ras mereka tiba. Pada saat itu adalah waktu untuk membagi sumber daya. Penduduk asli di sini, berpartisipasi dalam urusan ras sentral alam semesta kita membutuhkan harga. Saya menyarankan Anda semua untuk SCRAM. Di lokasi susunan teleportasi di planet 9 yang dimusnahkan, ras empat tangan, Yang Xiaohun, dan yang lainnya mendarat di depan susunan teleportasi. Seorang ahli kaisar ilahi level 4 dari ras empat tangan menyapu pandangan dinginnya ke kaisar ilahi yang sunyi dan yang lainnya dan memperingatkan mereka. Haha, mereka adalah orang-orang dari ras tiga mata kita. Ras tiga mata kita akan melindungi mereka. Yang Xiaohun tertawa keras dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Setelah dia mengatakan itu, dia melambai kepada orang-orang di belakangnya dan memasuki susunan teleportasi. Ayo pergi. Prajurit ras empat tangan segera memerintahkan dan melangkah ke susunan teleportasi. Segera, sosok mereka menghilang ke dalam susunan teleportasi. Mereka adalah prajurit dari pusat alam semesta. Mereka adalah prajurit dari sisi lain alam semesta. Sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik dari pusat alam semesta yang datang, mereka terlalu kuat, target mereka sepertinya adalah Istana Naga. Sekarang Istana Naga akan selesai, Istana Naga akan menemui bencana, pembangkit tenaga listrik dari pusat alam semesta, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Lingkungan susunan teleportasi sangat ramai, kelompok itu pergi melalui susunan teleportasi. Semua orang di sekitar mendengar percakapan mereka dan melihat wajah mereka dengan jelas. 3 mata, 4 lengan. Penampilan aneh ini saja membuat mereka merasa takut. Melihat mereka pergi, semua orang menjadi bersemangat. Beberapa orang memandangi kedua ahli dalam kehampaan dan bahkan lebih terkejut. Satu persatu, berita menyebar dengan gila-gilaan di AI. Namun, beberapa orang segera menyadari bahwa informasi yang mereka kirimkan segera ditutupi oleh segala macam informasi yang tidak relevan. Ini membuat mereka sangat heran. Meski begitu, berita dari 9 planet pemusnahan masih menyebar dengan gila-gilaan di 8 tandus dan 6 penjuru. Terutama ketika ras 4 tangan dan ras 3 mata, Yang Xiaohun, memimpin para ahli dari 8 mandul keluar dari formasi teleportasi satu demi satu, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Berita kedatangan para ahli alam semesta menyebar ke 8 tandus dan 6 penjuru. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Namun, pada saat ini, Wang Xian sedang duduk di singgasana naga. Di depannya, semua pemimpin istana naga berkumpul. Wang Xian duduk di singgasana dengan cemberut. Matanya berbinar. Ketika istana naga di 9 planet pemusnahan dihancurkan, Wang Xian segera menerima pemberitahuan sistem. Setelah itu, dia menemukan bahwa anggota istana naga yang menjaga istana naga juga terbunuh. Di antara mereka adalah Kaisar Ilahi peringkat 1. Siapa yang berani menghancurkan istana naga dan membunuh para ahlinya di langit berbintang? 2980